Musim 2024-2025 bisa dibilang jadi salah satu musim paling berat buat Manchester United. Bukan cuma gagal bersaing di papan atas Premier League, tapi juga gagal total di Eropa. Harapan terakhir mereka, juara Europa League, juga kandas di tangan Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-0. Dan efeknya kerasa banget, bahkan sampai keluar lapangan. Ketika MU memulai tur Asianya dan tiba di Malaysia untuk laga melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei mendatang, yang terjadi justru di luar ekspektasi. Sambutan yang biasanya meriah, penuh lautan manusia di bandara atau hotel, kali ini terasa sepi, gak sesemarak yang biasanya. Garnacho bahkan disebut-sebut agak kaget dengan suasana yang jauh berbeda dari pengalamannya saat bersama timnas Argentina ke Indonesia tahun lalu. Waktu itu disambut luar biasa, sampai dikasih batik segala. Bukan cuma soal sambutan, penjualan tiket laga ASEAN All-Star versus MU juga dilaporkan gak segencar ekspektasi. Banyak fans di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, justru lebih milih nyimpen duit buat beli tiket laga timnas yang lebih dekat ke hati mereka. Apakah ini sinyal kalau fans mulai move on dari kejayaan masa lalu MU? Atau cuma efek domino dari performa buruk musim ini? Biasanya, kedatangan klub sebesar Manchester United ke Asia Tenggara selalu jadi momen langka yang ditunggu-tunggu. Fans rela begadang buat beli tiket, ngantri di bandara, bahkan ada yang sampai rela cuti kerja demi sekedar lihat pemain idolanya dari dekat. Tapi tahun ini, atmosfernya beda. MU memang datang ke Malaysia dengan skuad utama. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Casemiro, hingga Andre Onana ikut diboyong. Tapi sayangnya, nama besar ternyata nggak cukup buat bikin publik antusias seperti dulu. Stadion belum penuh, hype-nya biasa aja. Dan media sosial justru lebih ramai bahas FIFA Matchday Timnas daripada laga persahabatan ini. Alejandro Garnacho jadi salah satu pemain yang ikut tur kali ini. Tapi kalau dibandingin dengan pengalamannya bareng Argentina di Indonesia tahun lalu, kali ini jelas lebih adem. Dulu disambut ribuan fans, dikasih batik, penuh euforia. Sekarang cuma ramai sebentar di hotel. Itu pun gak ada cendera mata atau gesture spesial yang biasanya sering terjadi. Wajar kalau pemain muda kayak Garnacho jadi merasa beda. Karena walaupun MU musim ini lagi jatuh-jatuhnya, nama mereka masih identik dengan sejarah panjang dan basis fans global. Tapi ya, sejarah aja nggak cukup buat jaga hype kalau performa di lapangan jauh dari harapan. Di sisi lain, pihak penyelenggara dan skuad ASEAN All-Star juga kena imbas situasi ini. Banyak pemain yang batal tampil, termasuk nama-nama dari klub Thailand yang diminta fokus ke timnas masing-masing. Termasuk Asnawi Mangkualam yang akhirnya absen karena harus ikut TC timnas Indonesia. Alhasil, skuad ASEAN All-Star hanya dihuni sekitar 20 pemain. Dan itu pun bukan nama-nama top yang biasanya dikenal publik. Penonton pun makin ragu, karena yang ditonton bukan MU versi terbaik dan bukan pula All-Star ASEAN yang sesungguhnya. Garnacho, dari batik eksklusif ke sambutan biasa aja. Dalam tur Asia kali ini, Garnacho bisa dibilang jadi salah satu sosok yang paling banyak disorot. Bukan karena performa di lapangan, tapi karena ekspresi dan gesturnya yang kayak, loh kok gini doang? Beberapa tahun lalu, Garnacho pernah mampir ke Indonesia bersama timnas Argentina. Sambutan waktu itu gak main-main. Bandara penuh, stadion gegap gempita. Dan yang paling ikonik, semua pemain termasuk dirinya dapat kenang-kenangan berupa kain batik. Simbol budaya Indonesia yang gak cuma estetik, tapi juga penuh makna. Garnacho sempat terlihat senyum lebar waktu nerima batik itu. Bahkan di media sosial Argentina, momen itu sempat viral karena dianggap hangat dan unik. Timnas Argentina dapat kesan, fans dapat kebanggaan. Lalu fast forward ke 2025, Garnacho balik lagi ke Asia. Tapi kali ini bareng Manchester United dan tujuannya Malaysia. Setibanya di hotel, sambutan sih tetap ada. Fans masih neriakin nama, kamera masih banyak.
Tapi ya cuma gitu aja, nggak ada cendera mata, nggak ada kenang-kenangan, apalagi batik versi lokal. AFF dan ASEAN All-Star ikut kena imbas. Pihak AFF sebagai penyelenggara juga kabarnya mulai merasa nggak enak hati. Target besar di awal, mulai dari stadion penuh, exposure internasional, hingga pemasukan tiket. Semuanya meleset dari ekspektasi. Fans lebih menyimpan uang buat nonton laga timnas masing-masing. Apalagi dengan FIFA Matchday yang tinggal menghitung hari. Tiket laga ASEAN All-Star versus MU masih banyak tersedia. Bahkan promosi sudah gencar dilakukan, tapi respon publik masih suam-suam kuku. Yang bikin makin nyesek, bukan karena lawannya tim kecil, tapi karena MU-nya sendiri lagi kehilangan pesonanya. Tur Manchester United ke Malaysia kali ini memberi banyak pelajaran, bukan hanya bagi klub berjuluk setan merah, tapi juga bagi AFF dan publik Asia Tenggara. Dulu kedatangan MU ke Asia adalah perayaan besar, bikin stadion penuh, bikin fans histeris, bahkan bikin negara sibuk menyambut. Tapi sekarang, sambutannya ada, tapi hambarnya terasa. Antusiasme masih hidup, tapi tidak lagi membara. AFF dan ASEAN All-Star pun ikut kena getahnya. Persiapan minim, komposisi pemain tidak maksimal, dan penjualan tiket yang kurang menggembirakan, jadi cermin bahwa event besar tanpa gairah publik hanya akan jadi tontonan hambar. Nama besar tak bisa terus jadi tameng jika prestasi tak menyusul. Namun tetap ada sisi positif, laga ini tetap bisa jadi panggung pengalaman untuk pemain muda ASEAN. Dan bagi MU, yang musim ini penuh luka, setidaknya mereka bisa pulang dengan 1-2 kemenangan, walau bukan di panggung Eropa. Kita hanya bisa berharap ke depan sepak bola di kawasan ini bisa lebih terorganisir dan berkelas. Bukan hanya saat tim besar datang, tapi juga ketika kita membangun dari dalam. Dan untuk MU, semoga kunjungan ini jadi pengingat bahwa di era sepak bola modern, loyalitas fans bukan lagi sekedar warisan sejarah, tapi hasil dari perjuangan dan performa nyata. Sampai jumpa di laga berikutnya. Semoga bukan sekedar jadi tur biasa, semoga benar-benar jadi kebangkitan.